Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan komputer akuntansi kali ini saya akan menjelaskan langkah mengerjakan pada PT Adijaya. Sebelumnya kita buka folder dulu. Kita akan membuat folder untuk menyimpan file untuk tugas kita kali ini dengan cara klik kanan new folder. Kemudian ketikkan PT Adijaya underscore nama kalian, underscore nomor absen, dan kelas kalian. Nah, itu untuk cara yang pertama. Cara yang kedua, langsung klik new folder di pojok kiri atas. Kemudian seperti tadi kita ketikkan nama PT, nama kamu, nomor absen, dan kelas. Nah, karena saya sudah memiliki folder, maka dua folder contoh ini akan saya hapus. Kemudian kita buka foldernya. Di situ ada dua file, yaitu file soal dan file daftar akun. Nah, untuk membuat file Excel daftar akun itu kita buka soalnya terlebih dahulu. Di dalam soal ini nanti terdapat daftar akun yang harus kita pindah ke dalam Excel. Nah, ini adalah daftar akun yang harus kita pindah ke Excel. Baik, kita buka file Excel-nya. Nah, di sini terdapat daftar akun yang tadi ada di soal, mulai dari nomor akun, nama akun, header, dan tipe. Nah, di sini tidak boleh ada yang salah ketik, termasuk di tipe, terutama di tipe itu tidak boleh salah ketik. Kalau di header ya ditulis header kemudian di bold. Nah, agar dapat diimport ke Mayap nanti, maka kita harus mengubah format Excel ini. Caranya dengan klik file, kemudian kita pilih save as, kemudian tipenya ini kita ganti text atau text delimited, tab delimited. Kemudian kita pilih save, kemudian konfirmasi kita klik yes. Kemudian kita tutup Microsoft Excel-nya, kemudian kita pilih don't save. Nah, di sini sudah terdapat file yang nanti kita import ke dalam Mayop. Langkah selanjutnya adalah kita buka aplikasi Mayop. Kemudian kita akan membuat perusahaan baru, maka kita pilih create. Kemudian kita masukkan data-data yang ada di soal, dan ini nanti ada beberapa part yang saya percepat karena saya rasa kalian sudah mampu untuk mengerjakannya. Selanjutnya untuk daftar akun, kita pilih yang kedua karena kita nanti akan import daftar akun yang telah kita buat di Excel dan yang sudah kita rubah di tab delimited tadi. Kemudian klik next, jangan lupa merubah tempat penyimpanan dengan pilih change. Kemudian pilih folder yang kita buat tadi di data D. Nah, kita cari PT Adijaya. Kemudian filenya kita rubah dengan menambahkan nama, nomor absen, dan kelas. Kemudian kita pilih save. Nah, terlihat tadi ada C, sekarang sudah ganti ke D. Kemudian kita next. Selanjutnya kita lihat dulu di account list, ada akun bawaan dari Mayop. Ini sebelum kita import, dan langkah selanjutnya kita akan import akun dengan cara pilih file,
kemudian import data, pilih account, kemudian account information, kemudian di duplicate record kita ganti update existing record, kemudian kita continue, kemudian pilih file yang telah kita buat tadi di tab delimited, kemudian nomor kita pasangkan nomor, nama akun kita pasangkan nama akun, header kita pasangkan header, dan tipe kita pasangkan ke tipe, kemudian pilih import, kemudian kita tunggu sampai hasil import selesai. Nah, ini sudah selesai. Baik, langkah selanjutnya adalah merapikan daftar akun, boleh melalui all account atau biar lebih praktis dan simpel melalui masing-masing akun. Boleh mulai dari di aset, liability, dan seterusnya dengan cara mengubah, menghapus, atau menambahkan. Disesuaikan dengan daftar akun yang ada di soal. Baik, jika dirasa daftar akunnya sudah rapi dan telah sesuai daftar akun di Mayop dengan yang ada di soal, sudah kita sesuaikan semua, maka kita close daftar akun ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengisi saldo awal akun dengan cara pilih setup, kemudian balance, kemudian pilih account opening balance, kemudian kita isi nominal yang ada di sini dengan nominal yang ada di soal Mayop. Selesai mengisi, terlihat di amount left to be paid-nya 0, berarti sudah balance antara debit dan kredit. Kemudian kita klik OK. Kita cek di account list. Nah, di sini ternyata daftar akunnya sudah terisi nominal masing-masing. Dan kita cek di FWT, di historical balance-nya sudah 0, berarti sudah benar. Kita close. Langkah selanjutnya adalah membuat daftar pajak dengan klik list, kemudian tag coach. Nah, di sini ada banyak daftar pajak.
kita hapus dan kita sisakan dua saja, yaitu GST dan NT. Selesai, kemudian kita pilih atau klik dua kali pada GST untuk kita ganti ke PPN. Kita klik, kemudian GST kita ganti PPN. Description-nya kita oke dulu. Description-nya kita ganti pajak pertambahan nilai. Kemudian untuk tax tipenya tetap good and service tax, kemudian rate-nya 10%. Kemudian link account for tax collection-nya kita pilih PPN outcome, kemudian bawahnya kita pilih PPN income. Selesai, kita klik OK. Selanjutnya kita membuat setup link account dengan cara klik account, link account, kemudian yang pertama kita pilih account and banking account. Biasanya yang pertama ini sudah sesuai, jadi langsung kita OK saja. Masuk yang kedua, caranya sama, setup link account, kemudian kita pilih sales account. Nah, di sini yang pertama ada dua akun ini, link yang dua ini biasanya sudah sesuai. Yang pertama berisi tentang aset account for tracking receivable, akun aset untuk melacak piutang, berarti kita isi piutang dagang atau account receivable, dan yang bawah kita isi cash in bank. Kemudian selanjutnya ada biaya pengiriman, apakah ada freight collect. Jika ada kita centang, kemudian kita cari. Ternyata tidak ada adanya freight paid, maka kita tidak centang. Yang kedua itu berisi setoran awal pelanggan, biasanya customer deposit, apakah ada, kita cek. Jika tidak ada, berarti tidak kita centang. Kemudian yang ketiga ada apakah ada diskon penjualan atau sales diskon, apakah ada akun sales diskon. Jika tidak ada, maka tidak kita centang. Jika ada, kita gunakan. Kemudian yang terakhir, adakah beban keterlambatan pembayaran atau late fee collect. Jika ada, kita centang dan kita linkkan. Jika tidak, maka tidak kita centang. Tidak ada, berarti tidak kita centang. Berarti isinya di sales cuma ini saja. Kemudian klik OK. Selanjutnya di purchase, langkahnya sama tapi kita pilih yang purchase link account. Nah, di sini juga ada dua akun, yang atas itu untuk melacak utang, maka kita linkkan ke account payable, dan yang terakhir untuk pembayaran, maka kita linkkan ke cash in bank. Kemudian bawahnya ada item without supplier, kita tidak ada maka kita tidak centang. Yang kedua, apakah ada freight paid-nya, tadi kita lihat ada, maka kita centang, kemudian kita linkkan. Yang ketiga, deposit paid kita tidak punya, kemudian late fees collect kita tidak punya, dan purchase discount kita juga tidak punya. Purchase discount kita cek, ternyata kita tidak punya purchase discount, maka tidak kita centang. Denda keterlambatan atau late fees paid-nya juga kita tidak punya, isinya cuma itu, kita klik OK, selesai. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang setup preference. Kita pilih setup, kemudian kita pilih preference, kemudian karena yang pertama kita mau mengedit termingnya dari sales, kita pilih sales, kemudian kita pilih terms, itu ada di bawah. Nah, ini ada term, kita klik, kemudian payment is due-nya kita karena N/30 di soal, maka kita harusnya pilih in a gift of day, bukan EOM ya. Kalau EOM N per EOM, karena ini N/30 maka kita pilih in a gift of day. Kemudian balance due-nya kita isi 0 karena N/30, kemudian balance due day-nya kita isi 30.
Kemudian diskon for early payment-nya kita kosongkan karena N/30. Kemudian paling bawah tax code-nya kita ganti NT, kemudian oke. Selanjutnya di purchase sama, kita pilih terms, kemudian payment is due-nya kita pilih in a gift of J, kemudian balance due nya 30, frag-nya kita pilih NT, kemudian oke. Selesai. Lanjut, kita mau membuat daftar customer. Kita pilih cut file, item list, kemudian kita klik new, kemudian kita ketikkan nama customernya sesuai yang ada di soal, kita enter, kemudian cut ID-nya, kemudian alamat, selesai. Kemudian nomor teleponnya juga jangan lupa. Selanjutnya jangan oke dulu, kita pindah ke selling detail. Nah, di sini jangan lupa diganti item untuk cell layoutnya. Kemudian frag text code-nya NT, yang bawah ini sudah otomatis karena kita tadi sudah melakukan setup preference. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya sama, yuk kalian teruskan sendiri sesuai yang ada di soal. Selanjutnya daftar supplier, kita pilih supplier, kita pilih new, sama seperti pengisian di daftar customer tadi, kita ketikkan nama suppliernya, ID-nya, kemudian alamat, kemudian kita isi kotanya juga, kemudian country dan nomor telepon. Setelah itu jangan di OK dulu, kita pindah ke buying detail. Purchase layoutnya jangan lupa diklik item, kemudian text code-nya sudah benar, termingnya sudah benar, kita klik OK. Selanjutnya sesuaikan yang ada di soal. Selanjutnya entry saldo piutang, yaitu di setup balance, customer balance, kemudian kita pilih add sale, kemudian kita pilih toko yang pertama yaitu toko Diana, kita klik, kemudian bawahnya kita isi termingnya otomatis, kemudian invoice-nya kita ketikkan di nomor faktur yaitu F/AJ/21, kemudian tanggalnya disesuaikan juga tanggal 20 November tahun 2012. Kemudian customer PO nya boleh ditulis 001, boleh juga dikosongi. Memonya kita tulis saldo awal piutang dagang kepada toko Diana, iya benar, toko Diana. Kemudian bawahnya total inputnya sesuai yang ada di soal, yaitu kita lihat di jumlah Rp170.500.000, disesuaikan yang ada di soal.
Kemudian selanjutnya kita record, enter dulu, kemudian record. Oke. Nah, selanjutnya add cell lagi dan lakukan sesuai yang instruksi yang pertama. Selesai akan muncul congratulation yang berarti saldo tiap kartu piutang sudah sama dengan saldo akun pada piutang dagang. Kemudian kita oke, kemudian kita close. Selanjutnya entry saldo pada utang dagang, caranya sama, setup balance, pilih supplier balance, kemudian add purchase. Kemudian langkahnya sama seperti daftar piutang tadi, kita pilih dari nama suppliernya terlebih dahulu. Yang pertama ada PT ESA, kemudian terminnya otomatis, PO-nya boleh diisi seperti yang ada di situ otomatis 1001, kemudian tanggalnya disesuaikan tanggal 25 November 2012. Kemudian supplier invoice-nya sesuai dengan nomor faktur. Kemudian memonya saldo awal utang dagang kepada PT ESA. Kemudian total include-nya sesuai yang ada di soal jumlah, yaitu Rp262.900.000. Kemudian kita enter, kemudian kita record. Selanjutnya diisi sesuai yang ada di soal. Selesai muncul congratulation yang berarti saldo kartu utang sudah sama dengan jumlah saldo utang pada neraca. Kemudian kita close. Kartu inventory, klik inventory, kemudian kita pilih item list, kemudian new, kemudian ketikkan item numbernya yaitu 501 LED, kemudian kita enter, kemudian nama itemnya TV LED. Kemudian ada 3 kolom bawahnya, kita centang semua. Yang pertama kita linkkan ke cost of goods sold, bawahnya kita linkkan ke sales, dan yang ketiga kita linkkan ke merchandise inventory. Kemudian ke sampingnya klik buying detail. Kemudian di buying unit of measure kita ketikkan unit, kemudian text code-nya kita pilih PPN, kemudian ke sampingnya ke selling detail, kita selling detail unit of measure-nya kita ketikkan unit, text code-nya kita pilih PPN, kemudian klik OK. Untuk inventory yang kedua langkahnya juga sama. Selanjutnya membuat saldo awal persediaan barang dagang di inventory, kemudian count inventory, kemudian count-nya kita isi sesuai yang ada di soal yaitu 40 dan 25. Kemudian kita klik adjust inventory. Kemudian kita linkkan ke merchandise inventory. Kemudian kita klik continue. Kemudian kita klik opening balance. Kemudian kita ketikkan tanggalnya di sini. Kemudian memonya kita boleh langsung inventory count
beginning balance, boleh seperti itu, atau boleh kita tambahkan saldo awal persediaan barang dagang. Kemudian di unit cost-nya kita ketikkan price per unitnya, yaitu 10 juta untuk yang pertama, dan yang kedua 8 juta. Setelah kita enter, kita koreksi dulu di CTRL-R. Kalau sudah sesuai, kita klik OK, kemudian kita record. Selanjutnya masuk ke transaksi. Transaksi pertama ada bukti pengeluaran kas, berarti banking, spend money, kemudian langsung payingnya. Di situ ada keterangan dibayarkan kepada tulis karyawan PT Adijaya. Kemudian memo bawahnya itu ada keterangan pembayaran gaji karyawan bulan November 2012. Kemudian date-nya kita lihat di tanggalnya, ada tanggal 3 Desember 2012. Kemudian jumlah amount-nya ada 5 juta rupiah. Kemudian kita klik account-nya. Berarti ini utang ya, karena pembayaran gaji bulan November bukan Desember, maka kita pilih expense payable. Kalau di keterangannya pembayaran gaji bulan Desember, berarti kita pilihnya beban gaji, karena ini bulan November berarti utang. Kemudian kita pilih CTRL-R untuk mengecek. Kalau sudah sesuai, kita klik OK, kemudian kita record. Selesai. Selanjutnya untuk transaksi yang kedua, yaitu ada voucher kas kecil. Berarti kita masuknya ke banking, kemudian ke spend money. Nah, jangan lupa yang di paling atas itu diganti petty cash. Kemudian kita isikan tanggalnya, masih tanggal 3 Desember 2012. Kemudian amount-nya ada Rp850.000. Kemudian PIN-nya kita isikan percetakan sehat. Boleh percetakan sehat saja, boleh secara lengkap diisi Jalan Suci nomor 21 Bandung. Kemudian memonya ada pembuatan brosur perusahaan untuk keperluan iklan atau beban iklan gitu saja juga boleh. Kemudian akunnya yang paling bawah kita linkkan, kita masukkan, yaitu advertising expense. Kemudian kita enter, kita CTRL-R, sudah sesuai, kita klik OK, kemudian kita record. Selesai. Transaksi berikutnya ada bukti penerimaan kas, yaitu pelunasan faktur, bisa melalui dua cara. Yang pertama banking receive money, yang kedua boleh melalui sales receive payment. Kemudian yang pertama itu diterima dari toko Diana, kita pilih dulu toko Diana. Kemudian amount-nya Rp170.500.000. Dan kita enter. Memonya yaitu pelunasan faktur FAJ21 tanggal 20 November 2012, tanggalnya tanggal 4 Desember 2012. Kemudian di amount update-nya kita klikkan itu, kemudian kita enter, kemudian kita CTRL-R. Kalau sudah sesuai, kita klik OK, kemudian kita record. Transaksi keempat ada voucher kas kecil lagi, berarti kita masuknya ke banking spend money. Kita klik banking spend money, kemudian paling atas kita ganti petty cash dulu. Kemudian payingnya kita tuliskan kantor PLN dan PT Telkom.
Kemudian memonya ada pembayaran rekening listrik dan telepon bulan November 2012. Nah, di garis bawahi bulan November berarti utang, kalau bulan Desember berarti beban. Oke, selanjutnya di tanggal kita isi tanggal 5 Desember 2012. Kemudian MON-nya 3.600.000. Nah, akunnya tadi karena ini bulan November berarti expense payable, bukan beban listrik dan telepon ya. Expense payable karena bulan November. Kemudian kita enter CTRLR, sudah sesuai kita oke, kemudian kita record. Transaksi kelima ada faktur dengan kop dari PT Adijaya, berarti merupakan penjualan kredit ya kepada Toko Indah. Berarti karena penjualan kredit maka kita pilihnya ke sales, enter sales. Kemudian di customer kita pilih Toko Indah. Nah, kemudian otomatis muncul semuanya. Kemudian di tanggal kita ketikkan tanggal 7 Desember 2012. Customer PO boleh kita kosongi, invoice-nya ditulis boleh, tidak juga boleh. Kalau ditulis di nomornya itu F-AJ-41. Kemudian di SIP-nya ada sejumlah 9. Kemudian item number-nya ada kode yang pertama 501 LED, otomatis muncul. Kemudian price-nya ada 12 juta. Enter. Kemudian yang kedua ada 7 dengan item number 601 LCD. Price per unitnya ada 10 juta. Kemudian kita enter, kita CTRLR. Nah, di sini ada koma-koma berarti belum benar. Nah, ini ada tanda centang kita hilangkan. Kita ulangi lagi price per unitnya yaitu 12 juta yang pertama. Dan yang kedua ada 10 juta. Kemudian kita enter. Kita coba CTRL lagi. Ternyata sudah bulat dan sudah benar. Berarti kita oke. Kemudian kita record. Tidak ada flag-nya ya. Langsung saja kita record. Transaksi yang keenam ada bukti pengeluaran kas dari pelunasan faktur, berarti pelunasan utang, otomatis masuk ke purchase pay bill. Kemudian suppliernya kita pilih PT Pena Mas. Kemudian tanggalnya kita ketikkan 6 Desember 2012. Amount-nya ada 80.300.000 rupiah. Kemudian kita enter. Kemudian klik pada amount paid, enter, CTRLR. Sudah sesuai kita oke. Kemudian kita record. Nah, berikut penjelasan Mayop PT Adijaya dari transaksi 1 sampai 6. Kita tutup aplikasi Mayopnya terlebih dahulu. Kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Kita coba buka folder yang kita buat tadi. Nah, ini contoh isinya. Nah, ini biasanya yang harus kalian kirimkan ke saya nanti untuk penilaian. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.